Wa in hamma bi sayyi'atin. Kalau ada orang niat mabuk, aku insya Allah kalau keluar gaji ini mabuk insya Allah. Wa in hamma bi sayyi'atin. Kalau ada orang niat buat dosa, falam ya'malha, tak jadi dilakukannya. Pas sudah niat mau mabuk, tiba-tiba jumpa sama bikers subuhan. Kan mana? Mau mabuk. Nantilah mabuk. Tobat dulu kita. Falam ya'malha, tak jadi dia mabuk. Kata Allahu Ta'ala indahu hasanatan kamilah. Karena tak jadi dia buat mabuk tadi, dituliskan satu pahala. Pahala apa? Pahala melawan hawa nafsu ingin mabuk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis yang ke-11. An Abil Abbas, namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, panggilannya Abul Abbas. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi meriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis itu ada bunyi kalimat ini, fima yarwi an rabbih, maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Atau dalam hadis itu qala ta'ala, Allah berfirman, tapi bukan ayat Quran, maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, tapi bukan ayat Quran, hadis Nabi. Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Lalu hadis yang lain itu apa namanya? Hadis nabawi. Hadis terbagi dua, satu hadis nabawi, satu hadis qudsi. Di mana kami bisa jumpa hadis qudsi itu Pak Ustadz? Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Daud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Tirmidzi ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Muwatta Malik ada, dalam Mustadrak Al-Hakim ada, dalam datanglah ulama Mesir, dikumpulkan mereka lah hadis-hadis qudsi ini dalam satu kitab. Lebih kurang isinya 400 hadis. Nah, jadi kalau mau mencari hadis-hadis qudsi, tinggal download saja di internet, tulis di Google tuh Al-Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Jadi kalau zaman dulu susah, cari di kitab ini, cari kitab ini, cari kitab ini, buka satu-satu. Sekarang enggak, dikumpulkan hadis-hadis qudsi saja. Allah berfirman, apa kata Allah? Innallaha katabal hasanat wasayyiat. Allah menulis perbuatan hasanat, perbuatan baik, wasayyiat, perbuatan jelek. Perbuatan baik, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, pengajian, nasihat. Perbuatan jahat, narkoba, zina, riba, minum khamar, ditulis semua. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Nah, jadi ada catatan amal. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berniat buat baik. Aku besok subuh berniat pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang berniat baik tadi malam habis sholat isya. Aku besok subuh berniat ikut pengajian. Falam ya'malha, tak jadi dia datang. Niat dia ikut pengajian, tapi nonton bola sampai jam 4. Habis itu dia tidur. Itu dijamin 99,9% tak akan datang.
Falam ya'malha, tak jadi dia lakukan. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasan. Apakah pahalanya setengah? Kamilatan, sempurna. Tetap ditulis dia dapat pahala sempurna. Wa in hamma biha, kalau jadi dilakukannya, aku berniat besok subuh pengajian. Fa'amilaha, jadi dia datang. Katabahallahu indahu asyra hasanat, maka ditulis menjadi 10. Ila sab'i mi'ati dha'ifin, 10 sampai 700. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 12, ada yang dapat 15, ada yang dapat 200, ada yang dapat 300 sampai 700. Ila ad'afin katsiratin, sampai lipat-lipat ganda lagi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berniat tadi malam tak datang, dapat 1. Berniat dan datang, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Kenapa beda-beda? Sesuai dengan nih. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau ada orang niat mabuk, aku insya Allah kalau keluar gaji ini mabuk insya Allah. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau ada orang niat buat dosa, falam ya'malha, tak jadi dilakukannya. Pas sudah niat mau mabuk, tiba-tiba jumpa sama bikers subuhan. Kan mana? Mau mabuk. Nantilah mabuk. Tobat dulu kita. Falam ya'malha, tak jadi dia mabuk. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Karena tak jadi dia buat mabuk tadi, dituliskan 1 pahala. Pahala apa? Pahala melawan hawa nafsu ingin mabuk. Wa in hamma biha, kalau dia niat buat dosa, fa'amilaha, jadi dilakukannya, katabahallahu, tak jadi mabuk, pahala 1. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun artinya disepakati. Alaih hadisnya. Hadis ini disepakati. Kalau sepakat itu kan 2 orang. Jadi kita besok pergi, ya saya jadi, dia tidak, itu tak sepakat. Saya jadi, dia jadi, itu sepakat. Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitabnya, namanya Sahih Bukhari. Imam Muslim menulis juga hadis ini dalam kitabnya, namanya Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, itu namanya muttafaqun alaih. Jadi kalau disebut orang, apa nih muttafaqun alaih? Berarti hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ini yang datang subuh nih jauh-jauh. Ada yang dari Air Dingin, Ustaz Asrori, sekretaris Majelis Dakwah Islamiyah. Ustadz di Pekanbaru ini, Ustadz di Pekanbaru sana, Pekanbaru ini panjang. Ustadz Pekanbaru sana jumlahnya 1000 orang. Nah, Ustadz Asrori inilah yang mengatur. Nah, bayangkan hadir di tempat kita. Allah ini datang, banyak pemain naturalisasi datang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya sama kita. Siapa yang berniat tahajud, bangunnya azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia dapat pahala tahajud 1. Kalau jadi dilaksanakannya 10, 11 sampai 700. Jadi kalau dia ketiduran Pak Ustadz, tidurnya itu sodakoh dari Allah. Pernah Allah itu bersodakoh? Pernah. Kapan Allah bersodakoh? Pertama, orang dia tahajud tertidur, tidurnya itu sodakoh. Orang puasa tak sengaja makan, makannya itu sodakoh. Jadi kalau ditanya, apakah Allah pernah bersodakoh? Karena belum Allah pernah bersodakoh, berarti kau belum belajar. Allah pernah bersodakoh.
Jadi kalau ada ustadz berceramah, siapa saja yang berniat baik, ditulis 1, jadi dilaksanakannya, ditulis 10 sampai 700. Siapa yang berniat tidak baik, tak ditulis apa-apa, tapi kalau ditinggalkannya, ditulis 1. Kita langsung ingat, oh ini ada kemarin kajian subuh. Ada, ini pernah kami dengar. Ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muttafaqun alaih itu ada dalam Sahih Bukhari. Kau datang? Enggak, aku nonton YouTube. Nanti yang mengganjal di pikiran kita bahas sesudah sholat sunat isyraq. Sesudah jam 6 lewat sedikit. Jam 6 lewat 10. Sholat, habis itu kita tanya jawab sampai 6 maghrib sekarang jam 6.25. Nah, habis itu habis sholat sunat, habis itu baru sholat sunat isyraq. Sekarang hadis nomor 12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya Abdullah, nama ayahnya Umar bin Khattab. Dia anak khalifah, anak Umar bin Khattab. Panggilan dia Abu Abdurrahman. Jadi manggil orang itu pakai nama anaknya. Abu Fulan, Abu Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma. Tadi radhiyallahu anhu. Ini kenapa radhiyallahu anhuma? 2 orang. Allah meridhai keduanya. Ayahnya diridhai Allah, Umar bin Khattab. Anaknya pun diridhai Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasul bersabda. Apa kata Nabi? Intalaqa salah satu nafarin. Ada 3 orang musafir. Tapi tak disebut namanya. Ada 3 orang musafir. Mimman kana qablakum. Orang ini bukan orang sekarang. Orang dulu. Qablakum. Orang sebelum kamu dulu. Jadi Nabi menceritakan orang dulu. Hatta tidur. Tempat tidur sekarang hotel. Tempat tidur waktu itu ila gharin, di dalam gua. Masuk perjalanan mengantuk, nampak lubang di bukit. Masuklah mereka ke gua itu. Fadakhaluhu, nampak mereka gua, mereka pun masuk ke gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Bergelinding satu batu bulat dari atas bukit, minal jabal, dari bukit. Fasaddat alaihimul ghara, pas menutup pintu gua. Bergelinding batu dari atas, tertutup pintu gua. Terkunci di dalam. Mau miss call handphone belum ada. Qalu artinya mereka bertiga itu berkata. Kalau 1 orang berkata qala, 2 orang berkata qala, 3 orang berkata qalu. Mereka berkata, apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini. Bertiga mendorong, tak sanggup. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini illa antad'ullaha ta'ala, kecuali berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum. Berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Beda. Bukan sekedar berdoa, tapi berdoa dengan amal soleh. Ya Allah, berkat sedekah kacang hijauku kemarin, bukakanlah pintu gua. Itu maksudnya. Itu maksud berdoa dengan amal soleh. Kalau sekedar berdoa, doa aja. Ya Allah, bukakanlah pintu gua nih. Geserkanlah batu nih. Tapi kalau berdoa dengan amal soleh itu, disebutkan amal solehnya dalam doa. Itu nama istilahnya tawassul. Mari kita bertawassul. Mari bertawassul. Tawassul ke tolong, tawassul ke tawa. Entah apa tawassul. Tawassul maksudnya berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Qala rajulun. 3 orang tadi, 1 orang rajulun. Berkatalah 1 orang minhum, dari mereka bertiga tadi. Allahumma ya Allah. Kana
Syaikhani, syekh sudah tua. Jadi jangan senang dipanggil syekh. Assalamualaikum syekh, artinya selamat datang Pak Tua. Saya kok dipanggil syekh, assalamualaikum syekh. Ana syabab. I'm a young man. Oh, si muda panggil syekh. Syekh itu dua gondang. Kalau tak tua, berilmu. Jadi kalau ada awak tak berilmu dipanggil luang syekh, berarti Syaikhani, emakku sudah tua, ayahku sudah tua. Kabirani, syekh tua. Kabirani, tua renta. Oh, kok syekh kabir kok? Nah, ngomong loh bang itu. Syekh kabir. Syekh kabir itu tua renta. Tapi kalau awak berilmu, wa kuntu la aghbaqu qablahuma ahlan wala malan. Fana abi talabu syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Kata dia, aku tidak punya harta, tak punya keluarga, tak punya apapun. Dua orang tuaku inilah harapanku satu-satunya. Fa'ana bi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Suatu ketika aku pulang dari kerja, kudapati emak dan ayahku ini tertidur. Pulang dia dari perjalanan jauh, sampai ke rumah tengoknya emaknya tidur, ayahnya tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka aku peraskanlah susu kambing ke dalam ghabuk. Ghabuk. Ghabuk ini sudah jadi bahasa Melayu. Gobuk. Pernah dengar gobuk? Ghabuk, tempat air minum. Kuperaskanlah air susu ke dalam tempatnya. Kok goleh kok pocah? Beko sumbing bibi ya. Kalau bibi ambo insyaallah enggak. Bukan dia ambo kobal, tapi adalah nampak. Ganti. Mana ima ini? Aku tengok, aku lihat emak ayahku ini tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku tak mau membanguni mereka. Aku tengok emakku tidur, ayahku tidur. Air susu sudah diperaskan, tapi aku tak mau membangunkan mereka. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu wal qadahu ala yadi. Aku pun duduk sambil memegang air susu tadi. Air susu kambing tadi. Antaziru, kutunggu istiqazahuma, sampai emak dan ayahku ini kalau dia terbangun baru ku kasihkan susu. Kutunggu dia tidur. Ini adab kepada orang tua. Jadi kalau awak bawa makanan, dia tidur jangan bangunkan. Orang sekarang saking senangnya, jago lah mak. Oh ya mak. Hatta barakal fajru, sampai nampak fajar. Wassabiyatu yatadaghawna inda qadamayya. Wassabiyatu, anak perempuanku, yatadaghawna inda qadamayya, kelaparan di kaki. Aku megang susu, emak ayahku tidur, kutunggu mereka bangun, sedangkan anakku memegang kakiku kelaparan. Fastaiqadha, emak ayahku pun bangun. Fasyariba ghabuqahuma, mereka pun minum. Emak, ayah, mereka pun minum. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau ini kulakukan perbuatan berbakti pada orang tuaku ini, lebih mendahulukan orang tua daripada anak. Kalau memang perbuatan yang kulakukan ini ibtigha'a wajhika, karena mencari kemuliaan engkau, fafarrij anna, lepaskanlah kami dari kesulitan ini, bukakan pintu gua. Ma nahnu fihi, kami sedang berada di dalam, min hadhihi sakhra, dari batu yang besar ini. Famfarajat, terbuka, bergeser batu itu sedikit. Famfarajat, bergeser batu syai'an, tapi sedikit, tak bisa keluar karena bergesernya sedikit.
la yastati'una al-khuruja minhu, tak bisa keluar. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, bahwa darah kita lebih kita dulukan emak ayah, apalagi jadi kalau ada orang lebih mendulukan bini daripada emak ayah, terkunci dalam gua. Apa pelajaran dari sini? Boleh kita bercerita sama Allah, panjang ceritanya. Ya Allah, aku punya emak, punya ayah. Suatu malam aku balik, aku tengok mereka sedang tidur, ya Allah. Jadi waktu sedang cerita itu tidak diaminkan. Sekarang di kantor-kantor kalau ada acara aja gitu. Ya Allah, kami sedang berkumpul di kantor ini. Amin. Kamulah diaminkan orang sedang di situ. Hadir pula bersama kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan. Amin gitu. Kamulah diaminkan orang sedang curhat. Boleh berdoa. Allah Ta'ala tahu tak perbuatan dia? Tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia bercerita? Dia bercerita itu bukan karena Allah tak tahu. Dia bercerita untuk menguatkan diri. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, kau tak berdoa, Allah sudah tahu semua. Bukan Allah tak tahu. Kita berdoa itu Rabbil firli wali walidayya, bukan Allah tak tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang menguatkan diri kita. Itu ada kertas, apa yang mengganjal, tulis nanti kita bahas. Ini orang yang pertama. Tadi di dalam gua tadi berapa orang? 3 orang. Qalal akharu. Yang satu lagi pula. Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Aku punya ibnatu ammin, anak paman. Awak punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Kita punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Apa kita memanggil adik ayah kita nih? Kalau bahasa Arabnya ammi. Ammi, ya ammi. Itu artinya saudara ayah kita. Kita punya ayah, anaknya kita. Paman kita ini punya anak pula. Jadi kalau orang Arab, sewali. Karena ayahnya adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena kalau mati ayah dia ini, mati pula ayah kita, kita bisa mewalikan dia. Ayah adik-beradik, punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Ini namanya saudara sewali. Kalau sepupu itu emak adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena si perempuan ini walinya ayahnya ini. Kalau mati ayah dia ini, ayah kita. Mati ayah kita, mati ayah dia. Siapa jadi wali? Kita jadi wali. Tapi kita bisa nikah sama dia. Banyaklah pertanyaan jamaah. Ya Ustaz, boleh tak kita nikah sama saudara ayah kita adik-beradik? Boleh. Tapi ayah kita Pak Ustaz, ragu pula dia jawabannya. Jadi orang Arab tuh biasa nyebut itu binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu artinya anak pamanku. Baru tulang. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ada anak pamanku perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Dialah perempuan yang paling kucinta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Ka'asad bima yuhibbur rijalu nisaa. Cintaku bukan cinta biasa, bukan cinta saudara, tapi cinta laki-laki pada perempuan. Aku sangat mencintai dia. Fa'aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni,
Tapi dia tak mau sama aku. Nah, jadi cerita tentang ditolak ini bukan cerita kalian aja. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai akhirnya berjalan bertahun-tahun. Faja'atni, dia datang kepadaku. Fa'ataituha isrin wa mi'ah dinar, maka ku kasih dia 120 dinar. 1 dinar itu duit logam, beratnya 4,25 gram. 1 gram 4 juta kali 120. Berapa dikasihnya duit sepupunya tadi, sualinya tadi? Buka dulu kalkulator. 480 juta. Dikasihnya duit 480 juta. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ku kasih kau 120 dinar, 480 juta, supaya kita berdua-dua. Mahal perempuan zaman dulu. Kalau mau berdua 480 juta. Sekarang mie ayam sama bakso selesai. Kan murah kali harga perempuan itu sekarang. Perempuan itu pula membayar lagi. Dasar gatal. Fa'alat, dan dia melakukan. Ku kasih 120 dinar, 480 juta, fa'alat, dia pun mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sanggup melakukan apapun terhadapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Maaf, cakap artinya qa'adtu, aku duduk, baina rijlaiha, antara kedua kakinya, hampir saja dia berzina. Qalat, perempuan itu berkata, apa kata sepupuku tadi? Apa kata perempuan sualiku tadi? Ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Jangan kau lepas cincin kecuali dengan haknya. Kata-kata kiasan. Jangan kau berzina maksudnya. Fansarabtu anha, lalu aku pun tinggalkan dia. Wahia ahabbun nas ilayya, dia adalah orang yang paling kucintai di antara seluruh manusia. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, aku pergi dan emas 120 keping tadi kubiarkan. Ada juga orang pergi tapi barang itu dia tinggalkan dia, emas 120 keping